Apa yang terjadi jika cinta bertepuk sebelah tangan? Apa yang terjadi jika ingkar janji berujung pada kutukan abadi? Di lereng Gunung Merapi yang megah, tersimpan sebuah kisah cinta tragis yang tak banyak orang tahu. Ini bukan hanya legenda, ini adalah cerita tentang seorang wanita cantik yang dikutuk menjadi batu. Di lembah-lembah hijau yang memeluk kaki Gunung Merapi, legenda bukanlah sekadar cerita pengantar tidur, melainkan napas kehidupan yang terjalin erat dengan alam. Di antara kabut pagi yang menyelimuti puncak, hiduplah Nyi Gadung Melati, sesosok perempuan yang kecantikannya tiada tara dan kesaktiannya setara dengan dewa. Ia bukanlah manusia biasa, melainkan pemimpin dari bangsa halus penjaga gaib yang ditugaskan menjaga keseimbangan dan kesuburan alam Merapi. Nyi Gadung Melati bersemayam di sebuah perkebunan yang dulunya subur makmur, namun kini gersang dan dipenuhi ilalang. Ia hidup bersama putri sematawayangnya, Nini Kelabang Retno. Nama Nini Kelabang Retno sendiri memancarkan aura kecantikan dan keanggunan yang diwarisinya dari sang ibu. Nini Kelabang Retno adalah permata hati Nyi Gadung Melati. Segala yang dilakukannya semata-mata demi kebahagiaan sang putri. Meskipun hidup dalam kesaktian dan dikelilingi oleh pengikut dari alam lain, ada satu hal yang tak mampu diwujudkan Nyi Gadung Melati: mengembalikan kesuburan pekarangannya. Pekarangan yang tandus itu adalah ironi yang menyakitkan bagi sang penjaga kesuburan. Setiap hari Nini Kelabang Retno akan duduk di beranda, menatap kosong ke arah lahan yang tak berdaya itu. Hatinya merindukan taman bunga yang mekar, pepohonan rindang yang menjadi tempat bernaung, dan sungai kecil yang mengalirkan kehidupan. Kerinduan sang putri begitu mendalam, hingga suatu hari ia mengungkapkan hasratnya kepada sang ibu. "Ibu, alangkah bahagianya jika kita memiliki taman yang asri, penuh dengan bunga-bunga yang wangi," ucapnya dengan nada penuh harap. Mendengar permintaan sang putri, hati Nyi Gadung Melati terenyuh. Ia merasa bersalah karena sebagai penjaga kesuburan, ia justru gagal membuat pekarangannya sendiri makmur. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati putrinya tidak terletak pada kekuasaan atau kesaktian yang ia miliki, melainkan pada keindahan sederhana yang selama ini tak bisa mereka rasakan. Nyi Gadung Melati kemudian merenung. Ia tahu bahwa hanya dengan campur tangan manusia yang tulus dan sakti, pekarangan itu dapat kembali hidup. Namun ia tidak ingin sembarangan meminta bantuan. Ia ingin memastikan bahwa orang yang mampu mengembalikan kesuburan itu juga memiliki hati yang bersih dan tujuan yang luhur. Dari sanalah muncul ide untuk mengadakan sebuah sayembara. Sebuah sayembara yang tidak hanya menguji kesaktian, tetapi juga menguji ketulusan hati. Nyi Gadung Melati menyebarkan kabar ke seluruh penjuru desa, hingga ke telinga para pertapa dan kesatria. Ia menawarkan imbalan yang begitu besar. Siapapun yang berhasil membuat pekarangannya subur kembali akan diterima sebagai pasangan hidupnya. Kabar sayembara ini menyebar dengan cepat, memancing minat banyak orang. Ada yang datang dengan niat tulus, namun tak sedikit pula yang datang hanya karena tergiur oleh kecantikan Nyi Gadung Melati dan putrinya. Namun Nyi Gadung Melati tak gentar. Ia yakin alam akan menuntunnya pada orang yang tepat, seseorang yang ditakdirkan untuk menyelesaikan tugas ini dan menjadi bagian dari hidupnya. Ia menanti, dengan secercah harapan di hati, menanti kedatangan seseorang yang akan membawa kembali kehidupan ke pekarangannya yang mati. Kehidupan di lereng Merapi pun menjadi lebih hidup dengan kedatangan para peserta sayembara. Mereka datang dari berbagai latar belakang, mencoba peruntungan mereka dengan segala macam cara. Ada yang menggunakan mantra-mantra, ada yang mencoba kekuatan fisik namun tak satu pun berhasil. Tanah itu seolah menolak untuk tunduk, seolah hanya menunggu kedatangan satu orang terpilih. Di tengah penantian itu, Nyi Gadung Melati dan Nini Kelabang Retno tetap teguh pada janji mereka. Percaya bahwa pada akhirnya, takdir akan mempertemukan mereka dengan sang pahlawan. Namun di balik semua harapan itu tersimpan pula keraguan. Nyi Gadung Melati bertanya-tanya, apakah ada manusia yang benar-benar mampu mengalahkan kekuatan magis yang telah mengeringkan pekarangannya? Ia tak tahu bahwa jawaban dari pertanyaannya akan datang dalam wujud yang tidak pernah ia duga. Bukan seorang pemuda tampan, bukan pula seorang kesatria gagah perkasa, melainkan seorang pertapa tua yang akan mengubah takdirnya selamanya. Inilah awal dari sebuah kisah yang tak hanya berbicara tentang cinta, tetapi juga tentang janji, pengkhianatan, dan kutukan abadi yang terukir di lereng gunung api yang penuh misteri. Seiring tersebarnya kabar sayembara Nyi Gadung Melati, desas-desus pun mulai beredar luas dari satu desa ke desa lainnya di kaki Gunung Merapi. Banyak yang menganggapnya sebagai tantangan sepele,
Namun tak sedikit pula yang melihatnya sebagai kesempatan emas untuk mendapatkan kekuasaan dan kecantikan Nyi Gadung Melati, serta putrinya, Nini Kelabang Retno. Berbagai macam individu mulai berdatangan. Mereka adalah para kesatria yang mengandalkan kekuatan fisik, para dukun yang menguasai ilmu hitam, hingga para pemuda yang hanya bermodal keberanian dan rayuan kosong. Setiap hari halaman rumah Nyi Gadung Melati yang tandus dipenuhi oleh para peserta. Ada yang mencoba menancapkan tongkat sakti, berharap tanah itu akan memancarkan air. Ada yang mengucapkan mantra-mantra kuno, mencoba memanggil roh-roh kesuburan. Ada pula yang menaburkan berbagai macam biji-bijian, berharap keajaiban datang begitu saja. Namun semua usaha mereka sia-sia. Tanah itu seakan memiliki perlindungan gaib yang tak dapat ditembus oleh kekuatan biasa. Setiap jengkal tanah tetap gersang. Debu-debu kering bertebaran setiap kali ada yang mencoba menggali. Para peserta satu persatu menyerah, pulang dengan wajah masam dan kekecewaan. Mereka tak sanggup mengalahkan misteri yang menyelimuti pekarangan sang penjaga gaib. Di tengah hiruk-pikuk kegagalan itu, Nyi Gadung Melati dan putrinya, Nini Kelabang Retno, hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Nini Kelabang Retno mulai kehilangan harapannya. Ia berpikir, tidak akan ada yang bisa mengembalikan kesuburan tanah itu. Namun Nyi Gadung Melati tetap teguh. Ia tahu bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada pameran kekuasaan, melainkan pada ketulusan hati yang murni dan ilmu yang tinggi. Ia percaya, takdir akan membawa orang yang tepat. Hingga pada suatu sore ketika matahari mulai condong ke barat, seorang pertapa tua datang. Ia berjalan dengan langkah pelan namun pasti, tanpa tergesa-gesa. Tubuhnya kurus, rambutnya memutih dan wajahnya dipenuhi keriput. Pakaiannya sederhana, hanya selembar kain usang yang membalut badannya. Ia adalah Ki Ageng Sukuh, seorang pertapa sakti yang namanya dikenal di kalangan para spiritualis, namun jarang menampakkan diri. Kedatangan Ki Ageng Sukuh menarik perhatian penduduk. Mereka saling berbisik-bisik, meremehkan penampilan sang pertapa tua. Apa yang bisa dilakukan kakek tua ini? Bahkan para kesatria kuat pun gagal, gumam salah satu penduduk. Namun Ki Ageng Sukuh tidak peduli. Matanya memancarkan ketenangan yang luar biasa, seolah ia sudah tahu apa yang harus ia lakukan. Nyi Gadung Melati yang melihat kedatangan Ki Ageng Sukuh dari kejauhan merasakan getaran energi yang berbeda. Ada aura kebijaksanaan dan kekuatan yang sangat besar terpancar dari pertapa tua itu. Tanpa banyak bicara, Ki Ageng Sukuh melangkahkan kakinya menuju tengah pekarangan. Ia tidak mengeluarkan mantra-mantra rumit, tidak pula melakukan gerakan-gerakan aneh. Ia hanya duduk bersila, memejamkan mata dan mengheningkan cipta. Suasana seketika menjadi hening, seolah alam pun ikut menahan napas. Setelah beberapa saat, Ki Ageng Sukuh membuka matanya. Ia menggerakkan telapak tangannya di atas tanah. Secara perlahan keajaiban pun terjadi. Dari dalam tanah yang semula kering dan retak, muncul aliran air yang jernih. Perlahan tapi pasti, air itu menyebar, membasahi setiap jengkal lahan. Biji-bijian yang tadinya tak berdaya kini mulai berkecambah. Dalam sekejap, ilalang-ilalang layu berganti menjadi rumput hijau yang segar. Bunga-bunga bermekaran, menebarkan aroma harum ke seluruh penjuru. Sebuah taman yang indah, persis seperti yang diimpikan. Nini Kelabang Retno tercipta di hadapan mereka. Nyi Gadung Melati dan Nini Kelabang Retno terpana. Mereka tidak menyangka bahwa pertapa tua yang terlihat rapuh itu memiliki kesaktian yang luar biasa. Sayembara yang telah membuat banyak orang menyerah kini telah dimenangkan dengan cara yang paling sederhana, namun paling berkuasa. Harapan yang sempat memudar kini kembali bersinar. Ki Ageng Sukuh telah membuktikan bahwa ia adalah sosok yang ditakdirkan. Ia telah memenuhi janji yang ditawarkan Nyi Gadung Melati. Kini giliran Nyi Gadung Melati yang harus menepati janjinya. Nyi Gadung Melati dengan hati berdebar dan wajah sumringah, menyaksikan sendiri keajaiban yang dilakukan Ki Ageng Sukuh. Pekarangannya yang semula gersang kini dipenuhi bunga-bunga bermekaran dan rumput hijau yang sejuk. Harapan sang putri Nini Kelabang Retno telah terpenuhi. Rasa kagum dan terima kasih yang mendalam memenuhi hatinya. Ia mendekati Ki Ageng Sukuh yang kini berdiri dengan tenang di tengah taman yang baru tercipta. Sambil menunduk hormat, Nyi Gadung Melati menyampaikan rasa terima kasihnya. Wahai Ki Ageng Sukuh, engkau adalah orang yang telah ditakdirkan. Engkau telah berhasil memenuhi sayembaraku. Maka kini tiba saatnya bagiku untuk menepati janjiku. Ucapnya dengan suara lembut dan tulus. Ki Ageng Sukuh hanya tersenyum. Senyumnya penuh kebijaksanaan, seolah ia sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku datang bukan untuk menuntut, melainkan untuk memenuhi takdir.
Jawabnya singkat. Nyi Gadung Melati kemudian mengarahkan pandangannya ke arah Ki Ageng Suku. Ia mengamati setiap detail dari pertapa tua itu. Wajahnya yang keriput, tangannya yang kurus dan tubuhnya yang renta. Semua itu tiba-tiba menjadi pemandangan yang tak terduga. Dalam bayangannya pemenang sayembara ini adalah seorang pahlawan muda yang gagah perkasa. Bukan seorang kakek tua yang hampir rapuh. Rasa terima kasih yang semula mendalam, perlahan-lahan bercampur dengan keraguan dan ketidaknyamanan. Hati Nyi Gadung Melati bergejolak. Ia terperangkap dalam dilema yang mengerikan. Menepati janji yang telah ia ucapkan atau mengikuti bisikan hatinya yang menolak. Nyi Gadung Melati mundur selangkah. Ki Ageng, engkau memang orang yang sakti dan aku berterima kasih. Tapi, apakah engkau sungguh-sungguh ingin menikahiku? Tanyanya ragu, mencoba mencari alasan untuk menunda atau membatalkan janji itu. Ki Ageng Suku mengangguk. Janji adalah janji. Engkau telah mengucapkannya dan aku telah memenuhinya. Takdir sudah tertulis. Mendengar jawaban itu, hati Nyi Gadung Melati semakin bingung. Di satu sisi ia tahu bahwa ingkar janji adalah perbuatan tercela. Di sisi lain, ia tidak bisa membayangkan dirinya bersanding dengan Ki Ageng Suku. Perbedaan usia yang sangat jauh. Bahkan Nyi Gadung Melati merasa Ki Ageng Suku lebih pantas menjadi ayahnya. Hatinya menolak keras. Kecantikan yang ia miliki seolah menjadi beban, membuatnya merasa terlalu berharga untuk bersanding dengan sosok yang dianggapnya tidak sepadan. Maafkan aku, Ki Ageng, ucap Nyi Gadung Melati mencoba mencari kata-kata yang paling halus. Aku tidak bisa menerima pinanganmu. Engkau terlalu tua. Engkau lebih pantas menjadi ayahku, bukan suamiku. Kata-kata itu meluncur begitu saja. Tanpa disadari telah melukai hati Ki Ageng Suku. Senyum di wajah Ki Ageng Suku perlahan memudar. Matanya yang semula memancarkan ketenangan, kini berubah menjadi sorotan yang tajam dan dingin. Ia telah mengorbankan waktu dan tenaganya. Tidak hanya untuk menyuburkan tanah, tetapi juga untuk memenuhi takdir yang telah ia lihat. Namun ia justru dihadapkan pada pengingkaran janji yang paling menyakitkan. Nyi Gadung Melati yang melihat perubahan ekspresi itu, segera menyadari kesalahannya. Ia telah lancang mengukur ketulusan hati dan kesaktian Ki Ageng Suku hanya dari penampilan luarnya. Namun penyesalan datang terlambat. Kata-kata sudah terucap dan janji sudah diingkari. Nyi Gadung Melati telah menolak takdir yang seharusnya ia jalani. Dan kini, ia harus menghadapi konsekuensi dari keputusannya yang gegabah. Keterkejutan dan kemarahan memancar dari mata Ki Ageng Suku. Wajahnya yang semula tenang kini mengeras, dipenuhi kekecewaan yang mendalam. Ia merasa dikhianati, tidak hanya oleh seorang wanita yang ia tolong, tetapi juga oleh sebuah janji suci yang telah ia penuhi dengan kesaktiannya. Kata-kata Nyi Gadung Melati, yang menolak dirinya karena usia, terasa seperti tusukan tajam di hatinya. Ki Ageng Suku menyadari bahwa kecantikan dan keanggunan yang dimiliki Nyi Gadung Melati telah membuatnya sombong dan ingkar janji. Jadi, karena wajahku yang renta ini, engkau berani mengabaikan janji suci? Suara Ki Ageng Suku bergetar, bukan karena usia, melainkan karena amarah yang memuncak. Kau menolakku hanya karena melihat wujud luarku, tanpa menghargai ketulusan hati dan kesaktian yang telah aku berikan padamu. Nyi Gadung Melati merasakan gelombang energi yang menakutkan mengalir dari tubuh Ki Ageng Suku. Udara di sekitarnya terasa berat, dan bunga-bunga yang baru saja mekar mendadak layu. Ia menyadari telah membuat kesalahan besar. Namun penyesalan itu datang terlambat. Aku ingatkan sekali lagi, sebuah janji adalah hal suci. Kau telah berjanji dan kau telah mengingkarinya, lanjut Ki Ageng Suku. Suaranya kini terdengar seperti gemuruh dari dalam gunung. Kecantikan yang kau banggakan itu adalah akar dari kesombonganmu. Maka biarlah kecantikan itu menjadi penjara abadi bagimu. Nyi Gadung Melati terperangah. Sebelum ia sempat mengucapkan sepatah kata pun untuk memohon ampun, Ki Ageng Suku mengangkat kedua telapak tangannya. Matanya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dan dari tubuhnya keluar energi gaib yang begitu kuat. Energi itu mengalir langsung menuju tubuh Nyi Gadung Melati, membekukannya di tempat. Tubuh Nyi Gadung Melati mulai terasa kaku. Rasa sakit dan dingin merambat dari ujung kaki hingga ke kepala. Kulitnya yang halus dan kenyal perlahan berubah menjadi keras dan kasar, menyerupai tekstur batu. Rambutnya yang hitam legam mengeras menjadi untayan-untayan yang kaku. Dan ekspresi ketakutan yang terpancar di wajahnya membeku secara permanen. Ia mencoba berteriak memohon ampunan, namun suaranya hanya berupa bisikan yang tertahan di tenggorokan yang mulai mengeras.
Air mata yang mengalir di pipinya pun berubah menjadi butiran-butiran beku yang menempel di wajahnya. Nini Kelabang Retno yang menyaksikan seluruh kejadian itu dari kejauhan menjerit histeris. Ia berlari mendekat mencoba memeluk ibunya. Namun ia hanya bisa menyentuh permukaan batu yang dingin dan keras. Dalam hitungan detik, seluruh tubuh Nyi Gadung Melati telah berubah menjadi sebuah arca batu. Ia berdiri di tengah taman yang kini kembali layu, dengan ekspresi wajah yang penuh penyesalan dan ketakutan abadi. Ki Ageng Sukuh menatap arca itu dengan sorot mata yang kosong. Ia telah membalaskan rasa sakit hatinya, namun kini ia merasa hampa. Janji yang seharusnya mengikat dua hati kini justru menjadi rantai yang membelenggu satu jiwa. Kutukan itu tidak hanya menghukum Nyi Gadung Melati, tetapi juga meninggalkan luka abadi di hati semua yang menyaksikan. Ki Ageng Sukuh pergi, menghilang tanpa jejak, meninggalkan arca Nyi Gadung Melati sebagai monumen bisu dari sebuah ingkar janji. Sejak saat itu, arca Nyi Gadung Melati berdiri tegak di tempatnya, menjadi saksi bisu dari puncak kesombongan dan awal dari penderitaan abadi. Bunga-bunga yang sempat mekar kini layu tak berdaya, seolah ikut merasakan kesedihan yang tak berkesudahan. Legenda ini menjadi pengingat bagi setiap orang di sekitar Merapi bahwa janji adalah hutang, dan ingkar janji adalah perbuatan yang dapat memicu kutukan yang tidak dapat ditarik kembali. Kisah cinta yang seharusnya berakhir bahagia, kini menjadi kisah tragis yang terukir dalam wujud batu, abadi di lereng Gunung Merapi. Setelah kutukan itu terucap, Ki Ageng Sukuh menghilang bagai ditelan kabut, tak pernah terlihat lagi di lereng Merapi. Ia meninggalkan Nyi Gadung Melati, yang kini menjadi arca batu yang dingin, berdiri membisu di tengah taman yang layu. Nini Kelabang Retno, sang putri, hanya bisa menangisi nasib tragis ibunya. Ia tidak lagi peduli dengan taman yang subur, karena kebahagiaannya telah berubah menjadi kesedihan yang tak berkesudahan. Patung Nyi Gadung Melati tidak lenyap, ia tetap berada di sana, di tempat di mana keindahan bertemu dengan keangkuhan. Hingga kini arca yang konon merupakan wujud Nyi Gadung Melati masih bisa ditemukan di desa Sukuh, menjadi saksi bisu dari sebuah janji yang diingkari dan sebuah cinta yang ditolak. Kisah ini bukan hanya tentang cinta dan kutukan, tetapi juga tentang pelajaran berharga, bahwa ingkar janji, apalagi yang didasari oleh kesombongan, dapat membawa malapetaka yang abadi. Legenda Nyi Gadung Melati mengajarkan kepada kita bahwa kecantikan fisik tidaklah abadi, tetapi janji yang tulus adalah hal yang suci. Kutukan itu tidak hanya mengubah tubuh Nyi Gadung Melati, tetapi juga mengubah nasibnya selamanya, mengukir kisah tragisnya dalam wujud batu yang tak bisa menua, tak bisa berbicara, dan tak bisa menangis. Arca itu menjadi simbol bahwa kesombongan akan selalu menemukan balasan setimpal, dan bahwa hati yang tulus jauh lebih berharga daripada kecantikan rupa. Kisah Nyi Gadung Melati adalah cermin bagi kita semua. Setelah mendengar cerita ini, menurutmu, siapa yang paling pantas disalahkan? Apakah Nyi Gadung Melati yang ingkar janji, atau Ki Ageng Sukuh yang memberikan kutukan? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar di bawah. Mari kita diskusikan bersama. Jika kamu menyukai kisah misteri dan legenda seperti ini, jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke channel kami, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari Tanah Jawa.